subscriber dan viewers, kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Amen. Saudara, seorang sahabat itu pastinya seseorang yang kita sangat percayai, ya. Bahkan seringkali apa yang kita seringkan kepada sahabat kita itu, atau curhat kita kepada sahabat itu tidak kita ucapkan kepada orang tua, ya. Sahabat itu begitu kita percayai gitu kan, kemana-mana berdua, ya, ada masalah dibicarakan dengan sahabat. Jadi posisi sahabat ini istimewa, ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini terkait dengan persahabatan ini, ya, persahabatan ini. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan begini, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Nah, sekarang kita akan belajar kenapa ada kategori sahabat dengan dunia. Bagaimana bersahabat dengan dunia ini? Ya, sebenarnya sederhananya begini. Kalau orang itu dalam keseharian hidupnya, dia itu fine-fine aja perasaannya, nyaman-nyaman aja, ya kan? Tidak dekat gitu dengan pemberitaan firman Tuhan, ya, tidak baca firman Tuhan, tidak merenungkannya. Dalam perilaku hari-harinya juga sesuai dengan pikirannya saja, tidak mempertimbangkan apa yang dilarang firman Tuhan, ya. Jadi menurut pintar-pintarnya orang ini aja, ya kan? Jadi hidupnya merasa saya baik-baik aja gitu, saya fine-fine aja, ya kan? Banyak kan begitu. Jadi ada kegiatan apapun, ya kan, selalu dia mempertimbangkan dalam dirinya sendiri, bagus nggak ya gitu kan. Wah, saya harus begini, saya harus begitu. Wah, saya harus ke sana, saya harus melakukan ini, saya harus meraih ini, meraih itu. Dalam hal-hal seperti ini, dia tidak melibatkan Tuhan, ya, karena dia merasa dia mampu. Dan sepanjang hidupnya dia merasa dia baik-baik saja, tanpa harus melibatkan Tuhan. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri orang yang bersahabat dengan dunia. Dia merasa nyaman dengan kehadirannya di dalam dunia ini seperti itu. Paham ya? Kenyamanan dia di dalam dunia itu tanpa melibatkan Tuhan, itu sudah menunjukkan dia begitu bersahabat dengan dunia ini. Dunia ini adalah temannya. Sehingga ketika kita mau mengalihkan orang ini untuk memberi perhatian kepada firman Tuhan, biasanya itu berat. Coba deh, orang yang sehari-harinya itu tidak pernah kelihatan dia itu akrab dengan Tuhan, ya. Ciri-ciri akrab itu apa? Ya, mempunyai waktulah dengan Tuhan, ya kan? Ada waktu dia untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ada waktu dia berdoa, ya. Dalam setiap tindakannya selalu dia melibatkan Tuhan, ya kan? Orang-orang bilang tanya Tuhan gitu, ya. Ada hal-hal seperti itu. Maka orang ini adalah orang yang cukuplah kita sebut sebagai orang yang akrab dengan Tuhan. Ya, tetapi kan ada orang-orang yang betul-betul memang lost gitu. Hubungan dengan Tuhan tuh enggak ada. Ya, mungkin dia masih kelihatan ke gereja beribadah. Ya. Tapi itu kan cuman formalitas. Banyak yang begitu. Tiba pada waktu dia harus berbuat sesuatu, segera pikirannya main. Ya kan? Oh, saya mesti begini, saya mesti begitu. Kadang-kadang tanpa disadari yang dia lakukan itu justru sudah bertentangan dengan firman Tuhan, karena dia sudah mempertimbangkan berdasarkan dirinya sendiri bahwa itulah yang baik, itulah yang benar, ngotot di situ gitu. Nah, firman Tuhan ini kan tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah, ya, karena Allah itu di sorga, dia adalah pencipta kita. Dia pula yang menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi kita tidak menghiraukan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Bukankah setiap orang itu diciptakan dengan maksud dan rencana Allah? Ya kan? Ada rencana Allah dalam hidup kita, apapun itu bentuknya. Kalau kita mau mengenal rencana Allah,
maka kita tentu harus masuk ke dalam persahabatan dengan Allah. Ya, kalau bahasa di Perjanjian Lama kan ada kata-kata bergaul karib. Ya, bergaul karib dengan Allah. Nah, jadi untuk membedakan antara orang yang telah terlanjur bersahabat dengan dunia, itu sebenarnya kan kelihatan dari bagaimana sikap dia di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kehidupan sehari-harinya. Bahkan lebih maju lagi, ada orang-orang yang tampaknya rohani, tapi sebetulnya dia itu terikat kepada persahabatan dengan dunia. Ya, ada yang begitu loh. Ya, dia mengejar kekayaan, ya, tapi dalam nama Yesus gitu, ya kan? Ada kan begitu? Mengejar ibadah-ibadah yang menjanjikan berkat-berkat instan gitu, ada kan? Menghadiri KKR kesembuhan, setelah itu dia tidak lagi hadir dalam ibadah-ibadah rutin, ya, tidak menjadikan dia jadi lebih baik kerohaniannya di hadapan Tuhan, dalam arti dia lebih tekun membaca firman dan melakukannya. Nah, orang-orang seperti ini juga bergaul persahabatan, menciptakan atau membangun satu hubungan persahabatan juga dengan dunia. Jadi apa yang difirmankan Tuhan ini memang bukan mengada-ada, ini kejadian, ya kan? Kejadian ini. Kita yang hari-hari ini, ya, begitu melihat video, wah, pemberitaan rohani, skip, nggak seneng gitu. Tapi kalau yang muncul tuh Raffi Ahmad, ya kan? Atau yang lain, ya kan, jadi Kobuse, mau dipanteng gitu, ditonton sampai selesai. Dan berita-berita gosip atau isu-isu yang bersifat politik dan lain sebagainya yang bukan pemberitaan firman itu ditonton. Tapi kalau misalnya ada pemberitaan Tuhan, ntar aja, ya kan, tunggulah nanti malam lagi senggang mau lihat, janjinya mau lihat, padahal nggak juga. Ya, pada waktu menolak itu saja kan sudah kelihatan interestnya, ketertarikannya itu sudah kurang. Ya, kerinduan kita kepada Tuhan itu kan harusnya terlihat daripada ketika kita mau melakukan apapun, ya, ada suatu keinginan Tuhanlah yang memutuskan apa yang harus saya kerjakan. Ya kan? Karena memang pada faktanya firman Tuhan juga yang berkata kepada kita bahwa ketika kita bahkan dibawa ke depan mahkamah agama, ya, untuk dihakimin, Tuhan berbicara untuk supaya kita mengatakan itu. Jadi sampai apa yang kita mau katakan pun Tuhan bisa memberikannya gitu. Karena memang kita ini tidak bisa apa-apa pada dasarnya. Tapi biasanya manusia, selagi dia hidup masih fine-fine aja, masih baik-baik aja, ya kan, dia masih menjalani hidup tanpa ada masalah yang berat, yaitu biasanya dia sudah semakin terikat kepada persahabatan dengan dunia tanpa disadarinya. Makanya orang itu jadi lebih rohani kalau lagi sakit berat, baru cari Tuhan, ya kan? Lagi ada pergumulan berat, selagi dia lagi bisnisnya maju lancar, wah, kelihatannya aja nanti rohaninya, ya, ada ke gereja tapi ya pikirannya lagi didagang. Pengen cepat selesai, nih pendeta khotbah lama sekali ini, saya mesti ke sana, mesti ke situ, ya kan? Tapi giliran ada kena tipu, ya kan, yang cukup mengiris hatinya, wah, berdoa dia, langsung menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya juga disampaikan di dalam Lukas 10 ayat 20, ya. Coba di sana dibacakan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi kuncinya itu adalah berusahalah supaya nama kita terdaftar di sorga. Bagaimana supaya nama kita terdaftar di sorga? Ya, kita harus dikenal oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita dikenal oleh Tuhan? Ya, kita harus datang kepada Tuhan itu sendiri. Ya kan, kalau kita melakukan persahabatan dengan dunia, Alkitab sudah mengatakan kamu melakukan permusuhan dengan Allah, bagaimana namamu bisa tercatat di sorga? Kan begitu ya. Di sana dikatakan jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Justru kan kita ini kan diajarkan untuk berperang melawan roh-roh di udara. Tetapi itu pun jangan kita bersukacita oleh karena kemenangan-kemenangan itu.
Karena kan Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, ketika ada orang mengatakan bahwa bukankah kami mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Kan Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, "Enyalah engkau daripada hadapanku, karena engkau para pembuat kejahatan." Jadi tidak gampang sebenarnya, ya. Kalau kita itu mau memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dengan tidak fokus. Kita harus benar-benar fokus supaya kita mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya kan, kalau kita sibuk setiap hari, ya, menghabiskan waktu begitu banyak untuk urusan-urusan pribadi kita, maka sukar dipahami kalau kita itu masih mempunyai waktu untuk akrab dengan Tuhan. Justru segala urusan duniawi itu yang telah membuat kita semakin akrab dan bersahabat dengan dunia ini. Kita akan merasa suatu kehilangan ketika apa yang kita kelola di dalam dunia ini terlepas dari pegangan kita. Makanya ketika kehilangan sesuatu, ya kan, kekurangan penghasilan atau bahkan kerugian mengalami, datanglah dia kepada Tuhan. Karena sudah merasa ada yang hilang dalam apa dia perjuangkan dalam dunia ini. Sebenarnya kalau orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, dia percaya apa yang sudah Tuhan berikan itu menetap. Ya kan, karena Tuhan memberkati anak-anaknya itu bukan untuk ditaruh, diambil lagi gitu ya. Iblis yang mencuri, bukan Tuhan yang mengambilnya gitu. Kita kadang-kadang kan ditipu daya dengan cara-cara seperti itu. Begitu mengalami kerugian, kita tengok kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu telah bersalah kepada kita sehingga kita mengalami kerugian itu. Yang mencuri itu iblis. Persahabatan kita dengan dunia ini membuat kita tuh punya celah besar untuk dirampok, dicuri oleh iblis. Ya kan, kalau Allah yang mencurinya dari kita, kenapa kita datang kepada Allah meminta? Iya. Iya kan, berarti Allah itu pelin-pelan, udah ngasih ambil lagi gitu, nyuri-nyuri. Ya. Jadi kita mesti lebih baik-baik lagi sebenarnya untuk memahami firman Tuhan. Janganlah kita terlalu banyak menghabiskan waktu. Dalam arti begini ya, kamu itu sudah baca firman Tuhan bagus, ya, sudah merenungkan bagus, tetapi prakteknya juga harus ada di dalam keseharian kita. Tindakan apapun yang kita mau lakukan itu kita harus libatkan Tuhan. Ya kan? Supaya ya maksudnya begini. Kalau kita lagi jalan berdua, lalu apa-apa kita ambil keputusan sendiri. Yang jalan bersama kita tidak pernah kita ajak bicara, tersinggung lah, ngapain ajak saya? Apa-apa kamu sendiri gitu. Ya, Tuhan itu mau menyertai hidup kita, tapi kita kalau tidak mau memposisikan Tuhan lebih daripada kita, maka percuma saja gitu kita melibatkan Tuhan. Itu cuman bahasa saja melibatkan Tuhan, tetapi pada prakteknya kita tidak sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk diatur oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai menunda untuk mendengarkan khotbah, ya, paling khotbah cuma pendek, kadang-kadang 5 menit aja kita masih mau tunda loh. Iya. Tetapi kalau urusan dunia mau berjam-jam pun kita setia, ya, kita sabar gitu. Jadi banyak kali sebenarnya kita itu sudah terlibat begitu intens dengan persahabatan dengan dunia ini, tapi kita tidak sadari. Kenapa? Karena keadaan hidupmu masih baik-baik. Ya, engkau masih bisa survive, engkau masih bisa menjalani hidup ini tanpa ada tekanan yang berat, sehingga kamu merasa bahwa ya tanpa Tuhan pun bisa gitu. Itu sudah masuk ke kategori yang bahaya kalau sudah merasa tanpa Tuhan bisa. Tetapi yang abu-abu justru bahaya juga. Karena apa? Merasa dirinya rohani, tetapi prakteknya tuh tidak gitu. Kalau sampai Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengklaim diri bahwa kami itu menyembuhkan orang sakit dalam namamu, ya kan, mengusir setan demi namamu. Yesus mengatakan, enyalah engkau para pembuat kejahatan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada kepura-puraan rohani, ya kan, yang kita rasa itu baik, tetapi diuji oleh firman Tuhan, engkau ternyata bersalah di hadapan Tuhan. Ya, engkau bersalah di hadapan Tuhan. Maka jangan anggap remeh, jangan anggap enteng tentang pemberitaan pengajaran firman Tuhan.
Setiap hari kita harus mendapatkan pengajaran yang benar mengenai firman Tuhan dan kita harus melakukan. Dari melakukan itulah kita bisa mengoreksi kekurangan dan kesalahan kita. Kalau kita tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan, tidak pernah melakukan firman Tuhan, selamanya kita tidak akan pernah tahu apa hidup dalam kebenaran itu. Demikian untuk kali ini, sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya, amin.